Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya bre ya. Jadi sore ini kita tuh kedatangan seorang tamu ya, customer. Jadi dia ini punya bak kura-kura fiberglass, dari fiberglass gitu. Tapi dia ini kurang puas sama tinggi sekatannya yang sekarang bre. Jadi makanya dia datang ke kita minta buat katanya itu dinaikin 10 cm. Pada intinya dia ingin dimodifikasi sedikit lah bre ya, bak kura-kura fiberglassnya dia ini. Nah setelah kita lihat dan kita pelajarin juga, ternyata ini juga nggak ribet sih. Jadi ini bisa kalian lakuin sendiri juga di rumah. Nah makanya kita bikinin video tutorialnya bre, biar lo semua bisa ngerjain sendiri di rumah juga. Oke, tapi sebelum itu biar kita dan tim lebih semangat juga buat bikin videonya bre, silahkan klik tombol subscribe-nya bre kalau berkenan, supaya konten-konten yang kita buat bisa nambah tersebar, bermanfaat juga buat yang lain. Oke, langsung aja kita sikat bre. Nah, langkah pertama yang nggak boleh kita lewatin itu adalah mengukur sekatan yang ada. Nah, memang sih dari customernya udah ngasih tinggi sekatannya itu dia pengen naik 10 cm. Jadi akhirnya kita bawa pelat yang udah kita bikin sebelumnya di workshop, baru kita datang ke rumahnya. Nah, tapi bener aja bre, setelah kita ukur ternyata bak ini tuh sekatannya tinggi sebelah bre. Nah, makanya di setiap sisinya itu kita harus motong sebelah, jadi kayak miring gitu ya pelat tambahannya. Tapi sebenarnya ini fungsinya tuh untuk menyamaratakan tingginya bre ya. Nah setelah dirasa oke, kita langsung gerinda permukaannya bre. Nah proses menggerinda ini tuh penting buat bikin permukaan kasar, biar lapisan fiberglass yang baru nanti bisa lebih kuat nempelnya. Sebenarnya bisa juga pakai amplas, cuman kalau gerinda itu dia kita pakai buat buka serat di permukaan baknya. Nah, supaya ya resinnya itu bisa nembus ke dalam dan lebih nempel sempurna. Nah, setelah permukaannya itu siap, kita pakai dempul buat nempelin plat yang baru bre. Fungsinya supaya platnya itu nggak geser-geser ketika kita ngelapis nanti bre. Jadi kita pasang dempulnya ini tuh di beberapa sudut aja, di titik-titik yang antar sambungan platnya itu memang pas. Nah kalau rongganya terlalu gede, nah itu kita skip dulu. Yang penting itu dia nggak goyang-goyang aja. Setelah cukup mengering, kita langsung. Nah setelah cukup mengering, sekarang kita masuk ke proses pelapisan pertama. Untuk lapisan ini tuh kita pakai resin dan matte ya, yang fungsinya itu untuk menyatukan sekatan yang baru dan sekatan yang lama. Jadi lapisan pertama ini tuh kita ratain biar permukaannya lebih kokoh buat di awal. Kayak kalau bangunan tuh ini fondasinya bre. Nah setelah selesai lapisan pertama, kita lanjut ke bagian sudut-sudut dan sambungan. Nah jadi kita tambahin dempul lagi bre. Nah tadi itu kan ada banyak celah yang cukup lebar bre ya. Nah jadi kalau kita langsung lapis jadinya jelek bre. Jadi makanya kita akan tutup dengan dempul celah-celah yang cukup lebar. Nah karena yang gue bilang di awal tadi, memang dasar bentuk sekatan yang lama itu dia nggak rata bre, jadi agak bergelombang, makanya banyak celah-celah yang cukup lebar bre ya. Setelah kita pastiin semuanya tertutup rapi dan nggak ada celah, baru kita lanjut ke lapisan kedua. Lapisan kedua ini ya fungsinya untuk memperkokoh lagi, karena ini kan akan diisi dengan air yang volumenya cukup besar juga nih. Jadi lapisan ini tuh yang menambah daya tahan dan kekuatan si baknya ini. Jadi harus benar-benar rata juga. Setelah lapisan kedua cukup mengering, kita lanjut ke tahap painting. Nah cuman kita nggak bisa langsung painting semuanya bre, karena di beberapa sudutnya ini itu tuh harus diamplas biar lebih halus, karena ini permintaan dari customernya. Karena kalau kita amplas semua, ada sebagian juga yang bagian terakhir itu belum kering, jadi kita paintingnya di sebelah yang kiri dulu yang udah agak kering. Sembari nunggu itu kering bre,
kita lanjut ke tahap pemasangan dudukan rak baru. Nah, kita bikin rak ini tuh di tempat kura-kura berjemur atau beristirahat ya. Kayak biasa, sebelum kita pasang, sebelum kita tempelin dudukan yang baru ini, kita amplas juga permukaannya. Supaya apa? Supaya kayak tadi, kayak sekatan yang lama, jadi dia itu menempel dengan sempurna, lebih kuat. Nah, kalau udah, kita masuk ke proses finishing. Setelah semua proses selesai, kita periksa lagi tiap sisi, tiap sambungan, buat memastikan nggak ada yang terlewat atau kurang rapi. Ini langkah yang cukup penting sebelum kerjaan ini selesai. Jadi kita benar-benar harus cek sembari painting bagian-bagian yang belum terpainting yang tadi di akhir Bre ya. Bagian-bagian yang di awal yang kita painting duluan tadi Bre. Kita juga sedikit amplas tipis-tipis nih buat bagian-bagian yang agak tajam ya dari serat matnya ini, biar tidak melukai tangan atau si kura-kuranya ini. Jadi finishingnya ini harus rapi. Setelah udah, karena ini masih ada sisa pigmen sedikit Bre ya, jadi di sambungannya yang lama ini dia ada kayak celah gitu. Jadi supaya si customernya nanti nggak ada PR lagi ya, jadi kita bantuin buat nutupin celah-celah yang ada. Setelah jadi, dan yang terakhir, jangan lupa buat beresin tempat kerja. Meskipun proyeknya udah selesai, ngerapiin tempat kerja, bikin semuanya lebih nyaman dan aman buat pekerjaan selanjutnya. Nah, jadinya juga kesan baik juga sih buat customernya ya, karena kita rapih ngerjainnya. Jadi ini dia bak kura-kura fiberglass dengan sekatan tambahan yang lebih tinggi Bre. Kalau kalian punya produk fiberglass, punya bak atau apapun yang dari bahan fiberglass, kalau mau modifikasi lainnya atau pengen custom fiberglass, itu bisa banget Bre, nggak usah khawatir. Kalian bisa ngerjain sendiri di rumah kalau memang punya basic dan dasarnya. Atau kalau kalian merasa ribet, silahkan hubungin kita juga Bre. Kita juga nerima jasa custom fiberglass maupun modifikasi kayak seperti ini kita juga terima, atau servis mungkin itu bisa juga. Cuman kalau kalian pengen ngerjain sendiri, silahkan cek video-video kita Bre. Kita banyak ngasih tutorial seputar fiberglass, mulai dari bahan-bahannya ataupun tutorial cara penggunaannya yang baik. Nah, itu kita akan sebisa mungkin ngasih edukasi buat kalian semua. Kalau kalian punya pertanyaan terus nggak males ngechat WA kita, tulis aja di kolom komentar. Sebisa mungkin akan kita balas, semudah mungkin akan kita respon. Syukur-syukur kita bisa respon dengan video Bre ya. Jadi biar lebih jelas, silakan subscribe Bre, supaya makin banyak yang teredukasi soal fiberglass dan cara yang baik dan benar buat penggunaannya. Oke, segitu aja Bre ya. Sampai jumpa di video berikutnya Bre. Adios.